Shalom anak didik semuanya, apa kabar? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat ya anak didik. Oke, pada hari ini kita akan mulai lagi pembelajaran kita seperti biasanya. Kita akan belajar mengenai materi tanggung jawabku terhadap keluarga. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan cara bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi dari lagu yang berjudul Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi, ibuku bertelut. Sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekring lagi niku kenal di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu bertelut. Membalik sayupku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Oke, sekarang kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan buat segala kasih dan penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini. Ya Bapak, kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba dan juga anak-anak-Mu ini, agar kami boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan anak-anak-Mu ini boleh mengerti dan melakukannya ataupun mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita. Kita buka buku kita lihat materi yang berjudul tanggung jawabku terhadap keluarga. Siapakah yang dimaksud dengan tanggung jawabku ini? Tanggung jawab ini berarti yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana anak bertanggung jawab di dalam keluarga. Oke. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan mempelajari materi ini, kalian bisa menjelaskan arti kehadiran anak di dalam keluarga. Pertama. Yang kedua, kalian bisa menguraikan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Nats Keluaran 20 ayat 12 di dalam lingkungan keluargamu. Yang ketiga, dengan mempelajari materi ini, kalian dapat merincikan berbagai tindakan tanggung jawab anak dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga. Oke, berikutnya kita akan melihat tanggung jawabku terhadap keluarga. Ini ada sebuah cerita mengenai seorang ayah, anak, dan burung pipit, di mana ayahnya yang sudah tua bertanya kepada anaknya ketika si ayah melihat ada seekor burung yang menyangkut di dahan. Jadi saya bertanya, itu apa nak? Saya yang menjawab, burung pipit ayah.
Kembali lagi ayahnya bertanya, itu apa nak? Sampai 3 kali ayahnya bertanya dengan pertanyaan yang sama, yang membuat si anak menjadi kesal. Dan dia marah kepada anaknya. Akhirnya si ayah menjadi sedih karena anaknya memarahinya, dan kemudian ayahnya pergi ke kamar dan kembali lagi membawakan sebuah buku harian mengenai tahap-tahap perkembangan si anak pada waktu dia kecil. Jadi si ayah meminta anaknya untuk membacanya, dan setelah dibaca bahwa di dalam itu terdapat bagaimana si anak bertanya kepada ayahnya sebanyak 21 kali, dan ayahnya tersenyum menjawabnya dan tidak marah. Ya kan, ini akhirnya setelah itu anaknya menyadari dan menyesal bagaimana dia tadi sudah marah kepada anaknya, pada ayahnya. Kalau ayahnya hanya bertanya 3 kali kan. Oke. Yang selanjutnya, ini ada slide. Siapa sih sebenarnya anak di dalam keluarga? Ya, jadi siapa sih kamu di dalam keluargamu, itu artinya ya. Yang pertama di sini dikatakan bahwa anak adalah anugerah Allah yang diberikan Tuhan ke dalam keluarga. Jadi kamu itu adalah anugerah di dalam keluargamu. Oke. Yang kedua, anak itu menjadi sosok penting yang didambakan orang tua dalam trinitas segitiga cinta, yaitu antara bapak, ibu, dan anak-anaknya. Yang ketiga, anak itu adalah merupakan tanda utama dari cinta kasih yang saling berbalas dari suami istri. Jadi kamu itu adalah merupakan hasil cinta kasih dari suami dan istri atau dari ayah dan ibumu. Oke. Dan selanjutnya, sikap negatif remaja. Ketika anak-anak sudah menjadi remaja, banyak terjadi sikap negatif di dalam kehidupan remaja, yaitu sikap negatif itu berupa adanya pertentangan antara keinginan orang tua dengan keinginan remaja. Nah, kita lihat coba di sini ada, kita lihat ya, pertama menganggap sikap orang tua itu ketinggalan zaman. Ketika orang tua memberikan suatu nasihat, si anak langsung bilang, ayah nih, yang ibu nih masih orang tua zaman old, tidak zaman now, ketinggalan zaman, tidak mengikuti tren dan segala macam. Yang kedua, cuma bisa menyuruh, melarang, yang membuat anak memisahkan diri dengan dan ingin bebas dan bahkan punya pandangan sendiri. Ini juga bahaya ini, karena disuruh oleh ayahnya, akhirnya dia menentang. Dia bahkan ada yang pergi dari rumah karena dia punya pandangannya sendiri. Nah, bahaya karena itu tidak boleh dilakukan ya nak ya. Yang ketiga, kurang senang pada kekuasaan orang tua yang suka mengatur. Jadi tidak boleh marah kalau orang tuanya mengatur, ya. Dan selanjutnya, tahapan perkembangan anak. Ya, jadi kamu itu punya tahapan perkembangan di dalam hidupmu. Yang pertama, perkembangan kognitif. Berarti kognitif itu berarti pengetahuan. Jadi bagaimana kamu semakin berkembang pengetahuanmu, di situ dikatakan bahwa kamu semakin memahami dunia nyata. Yang kedua, perkembangan moral. Moral berarti moralmu itu bagaimana, nak? Apakah moralmu itu sudah mengikuti aturan-aturan moral ataupun etika yang ada di masyarakat. Yang ketiga, perkembangan ego. Berarti di sini adalah tahap di mana anak sudah mulai bertanya, aku sebenarnya siapa dan mau kemana arah hidupku. Ya kan? Yang keempat, perkembangan iman. Berarti bagaimana sebenarnya imanmu itu berkembang. Apakah kamu akan mengikuti iman orang tuamu, atau kamu sudah mulai memikirkan atau mengembangkan pemahamanmu sendiri tentang iman. Maka di sini perlu adanya peran Allah. Kamu perlu mengundang Allah untuk membimbing kamu untuk mengembangkan imanmu. Oke, selanjutnya tanggung jawabku terhadap keluarga. Jadi jika kita melihat dari cerita ini, yaitu mengisahkan tentang bagaimana Yesus menghormati orang tua, dikatakan di sini bahwa Yesus pada usia 12 tahun, dia sudah menunjukkan cara bagaimana dia menghormati orang tua. Dengan cara yaitu dia mau mengikuti perintah orang tuanya untuk hadir dalam perayaan Bait Allah, dan juga dia mau mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya, yaitu mengenai sikap tentang takut akan Tuhan dari sejak dia dini. Akhirnya ketika dia menghormati orang tuanya, ketika dia mau mengikuti aturan orang tuanya, dia semakin bertumbuh dan bertambah hikmatnya. Artinya setiap anak yang mau mendengarkan orang tuanya, mau mendengarkan nasihatnya, mau mengikuti nasihat orang tua, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Seperti dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, ya nak, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi Tuhan sudah menjanjikan bagi barang siapa anak yang menghormati orang tua, maka dia akan memperoleh hidup
yang panjang dan juga akan diberkati dalam kehidupannya. Oke, jadi di sini ada juga dikatakan pengertian hormat. Hormat itu apa? Hormat itu berarti sikap santun dan patuh terhadap orang tua. Jadi ketika kamu menghormati orang tuamu dengan cara bersikap sopan dan santun, maka kamu sudah disebut anak yang hormat kepada orang tua. Yang kedua, hormat berarti bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Ya, kamu juga harus bisa mempertanggungjawabkan kehidupan orang tuamu. Jika orang tuamu sudah tua, kamu juga bisa harus memelihara kelangsungan hidup orang tuamu. Jangan karena sudah tua tidak diurus. Oke, yang ketiga, hormat berarti menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak. Jadi orang tuamu itu adalah guru di rumahmu. Makanya pendidikan yang pertama dan utama itu adalah di dalam keluarga yang diberikan oleh ayah ibumu kepadamu. Ya, jadi dari semua materi ini kita ambil kesimpulan ya anak-anak, bahwa di sini pertama kesimpulannya adalah anak adalah anugerah terindah dalam keluarga yang didambakan orang tua. Yang kedua, tugas dan kewajiban ayah dan ibu sejak kandungan sampai menikah dibutuhkan kerja keras dan kesabaran untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi kamu itu adalah tanggung jawab yang sangat berat yang harus dikerjakan oleh orang tuamu. Memenuhi kebutuhanmu itu adalah tanggung jawab yang berat. Yang ketiga, membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan tanggung jawab yang besar. Dan yang keempat, hubungan timbal balik tanggung jawab pada anak dan orang tua dengan cita kasih, yaitu dengan cara memberikan sikap hormat kepada orang tua. Ya, jadi setelah orang tuamu bertanggung jawab kepadamu, ya mempertanggungjawabkan bagaimana dia bersikap sebagai orang tua kepada anak, dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan sekarang giliran kamu, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, bagaimana kamu bisa memelihara keluargamu, menjadikan keluargamu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, bagaimana kamu bisa menjaga keluargamu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas di minggu depan, Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian harus bisa memberikan laporan bagaimana kegiatan yang bisa kalian lakukan atau apa saja bentuk-bentuk tanggung jawab yang bisa kalian lakukan di dalam kehidupan keluarga kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak. Dari pembelajaran kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan, mengucapkan puji dan syukur kehadiran-Mu, karena kasih-Mu Tuhan kami boleh melakukan pembelajaran kami hari ini. Biarlah kiranya semua yang kami pelajari hari ini boleh Tuhan berkati, dan kiranya anak-anak-Mu ini semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Shalom buat kita semua.